Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sani fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kang kula hormati tur kang kula mulyakaken wong tua kula Bapak Haji Imron lan keluarga, kang kula hormati para majlis taklim Ainul Karomah yang mudah-mudahan semuanya malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling lebih utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kula kaget bermuajah kembali, bisa bertatap muka kembali, bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin di majelis Ainul Karomah puniki. Mudah-mudahan rawuh ibu sedanten saking griya menuju majelis puniki antuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti setelah kajian ini selesai pulang masing-masing ke tempat rumahnya masing-masing mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kang kula hormati, karena niki jamer ada dalu, tapi tak tingali ibu-ibu niki makayane melotot sedanten. Sehat apa? Jadi sehat cekas. Bagus banget. Api ini kan kadang ada lemes kok, ini mencekas ibu-ibu. Jadi pulang nerangakannya enak ibu. Sedikit tak lanjut nih ibu-ibu ya. Masalah salad ibu. Ini sampun yang kemarin sudah itu masalah etnong ya sama nifas sudah. Sekarang ini pasalnya ini Jul menerangkan syaratnya sholat di anunya ya, di safinahnya. Diwaca ibu ya. Masalah salat ini ibu udah tegar gini. Faslun syurutus sholati thamaniyatun, utawi iku fasol utawi saking syaratnya sholat iku 8. Jika ibu-ibu mau sholat, maka ibu-ibu harus melakukan 8 ini kan. Ibu air salat 8 ini harus dilakukan sama ibu. Kalau tidak dilakukan sama ibu, maka sholatnya tidak sah. Pertanyaannya lah, apa bedanya rukun sama syarat? Ya bertahun-tahun ibu sholat, ya kan? Cuma syarat sereng rukun tuh bedanya apa kok? Tuin alam. Ya, rukun sama syarat ini sama-sama ini kita. Kalau ditinggalkan dia kan nggak sah sholatnya. Ibadah apapun itu, bukan hanya sholat. Karena ininya lagi menerangkan sholat, berarti adanya di sholat. Jadi beda rukun sama syarat itu beda. Yang namanya rukun kata ulama usul fikih itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu ka ghuslil wajhi lil wudu'i, terus wa takbiratul ihram fi sholati. Itu kalau rukun. Tapi lamun syarat huwa ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i tapi walaisat minhu kama mutlaq fil wudu wa satril aurat fi sholat. Kita katakan sering bulan. Yang namanya rukun, maka pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ibadah itu mulai dan pekerjaannya ada di dalamnya. Iku rukun kubu, kayak ibu salat berarti kan sing dilakoni karo ibu salat kan mulai ngadeg. Rukun kubu, maca Fatihah. Berarti kan ana ning jerone salat kubu. Tapi lamun syarat mah sedurung ibune salat berarti wudu kerehin. Lamun ibune boten wudu maka salatnya tidak sah. La sholata, jika Rasulullah hadisnya la sholata liman la wudu alaihi. Tidak ada sholat yang sah jika orang itu tidak berwudu. Tak ulang itu, la sholata liman la wudu alaihi. Tidak ada sholat yang sah kalau orang itu enggak wudu sholatnya. Masa ya bu harus salah para wuduan? Berarti kan syaratnya buatan dilakoni bu. Itu syarat bu. Jadi syarat mah
pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum ibadah itu masuk. Konon di bahasa Indonesia. Sedangkan rukun adalah pekerjaan yang harus dilakukan yang terdapat di dalam ibadah tersebut. Mau haji kan? Karena beda kan, beda tentang wajib haji, sering rukun haji. Wajib haji kakang tinggal bayar dam beres. Apa nih boten mabit di Musdalifah malas kudame atur dari hotel sah. Tetapi kalau rukun haji yang ditinggalkan seperti wukuf di Padang Arafah, boten ngelakoni, ibu nggak melakukan, itu udah hajinya tidak sah. Ulai manduite kan boten. Modelnya ini syarat ini namanya syarat. Aku ulangi tadi yang namanya syarat di usul fikih tujuh ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa laysa minhu. Kama mutlaq fil wudu wa satril aurat fi shalah. Yang namanya syarat itu jere bahasa Jawa namanya mah iku barang kang nrima mandeg alaihi ngatasé barang sihhatu syai apa sae suwiji-wiji ibadah apa bae. Walaisat minhu, tapi bukan masuk di dalam ibadahnya. Kamain mutlak fil wudu, kayak banyu mutlak di dalam wudu dan menutup aurat di dalam sholat. Jadi kalau ibu-ibu air wudu nggak mungkin dong pakai air yang mutanajis, air mustakmal, gratis sing mutlak, sing suci, sing kolam, atau sing danau, sing laut, banyu kali, dan itu banyu udan. Wong wudu nih beda syarat mali air wudu gak dari asal kelambi, dari asal kelambi, dari asal banyu. Ari banyu kang banyu najis, maya wudu nih gak sah lagi. Itu jadi usul fikihnya apa kaidahnya in malayatimul wajib ilabihi bahwa wajib. Kalau ini punya kaidah masing-masing itu. Kalau ini kaidahnya malayitrokukulu, layitrokukulu. Ari alam boleh kaidah al-hukmu yaduru ma'al-illati wujudan ma'adaman. Beda lagi sama jul. Jul pasti boleh ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawakkalu minhu. Makanya pasti ya kalau model kayak jul ini. Jadi kalau tentu tak ulangi, syarat itu pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ibu-ibu mulai ibadah itu, apapun itu ibadahnya Bu ya. Ya Bu ya. Karena ininya sholat, ya ini berarti sebelum sholat kita sebutin apa-apa Ibu yang 8 perkaranya. Kalau tidak disebutin apa-apa, jika tidak dilakukan sama teteh sama ibu sejanten, maka sholatnya tidak sah. Oke, fahmi. Sekarang yang pertama, apa jul taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Taharatul hadatsaini siji suci saking hadas loro. Ibu berarti enggak punya hadas. Maksudnya Bu, enggak punya hadas kecil, hadas besar. Hadas wonten kali. Hadas ada dua. Ada hadas kecil berarti wajib wudu, yang hadas besar berarti wajib mandi besar ibu-ibunya. Awas tuh Bu ya. Jadi yang mewajibkan wudu kalau ibu lagi punya hadas kecil. Tapi lamun ibunya berbeda junub hadas gede, itu mewajibkan adus bakal seperti entes head. Itu masih ada kaitannya sama kemarin. Seperti habis nifas, entes wiladah melahirkan, entes jima karo rayate, itu wajib adus. Aja ditunda-tunda teteh ya. Iya teh, lamun entes jima, lamun orang kepengen yang dinding, mending turu. Awas tuh. Padahal nggak apa-apa sih, cuma lamun umpama entes jima, ibu-ibunya medal, boten adus gede kerihin, nggak mandi besar dulu. Itu katanya buminya diinjeknya kan boten terima, karena kulani berjunub. Kitanya ini berjunub kok jalan-jalan mandi besar sih dulu. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardillah ditala mandi dulu semua. Silahkan jalan. Jadi enaknya kalau habis jima itu tidur, jangan keluar kemana-mana. Tapi lamun fisiknya kuat lah, langsung adus lah. Saking orang kepengen duit hadas gede, adus ibu-ibu nih. Kejebur sampai entek sekolah umpamanya. Barang lapine sampun sare rayate tangi lapine adus gede gentian jam 4 subuh. Barang dideleng lah tabanyune entek. Nong, terus adus gede ta? Iya Kang. Nah klepen ditekaken, jadi adus gede. Ya kan adus gede berarti kalau benih kita mentekakan Kang, ya bukan begitu tapi ya. Asal kesiram saus kok ten badaniku. Terus diniati, terus di sing bolong apa sing lipetan-lipetan yang badan pun kedah kena. Ibu-ibu harus kena. Jadi bolak-balik diterangkan ya.
karena masih sholat antara hadas, sholat, tayamum, wudu itu masih berkaitan Bu. Jadi tak ulang-ulang maning bae Pak Bu ya. Jadi yang pertama, lamun ayat salat itu harus, namanya syarat berarti harus, karena definisinya usul fikih di Mabadi, ini juga baca dari kitab Mabadi. Jadi kata ulama usul fikih itu yang namanya syarat itu ma yatawaqqafu ala syai', apa ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i. Tapi walaisat minhu. Jadi yang namanya syarat itu mungkin pekerjaan yang harus dilakukan sebelum ibadah itu dimulai. Kalau mau sholat, bersihkan dulu dari 2 hadas ini. Ibunya wudu. Hotel wudu ya. Terus wa taharatun anin najasati wa taharatu anin najasati lan suci saking saking najis ing dalam pakaian lan badan lan tempat. Syarat yang kedua Bu, harus bersih suci Bu tempatnya, badane, kelawan kelambine, bajunya tuh. Kalau ibu-ibu umpamanya habis ngegendong anak umpama, terus anaknya ngompol, ya toh, tapi ngompolnya umpamanya enggak pakai pempes, barang ngompol Bu, kan nempel di kelambi Bu. Nah ini harus hati-hati Bu, buat kenapa-napa ya tak terangkan ya. Wis di lolos baik, karena itu najis. Najis jelas Bu. Pertanyaan fikih kok ketemu. Kasus-kasus begini. Pak Ustadz, bagaimana kalau pakai pampers? Pas saya gendong anak saya ini, begitu saya kasihkan sama suami saya, anak mambu saja kononku. Ini kelambi kita nih, dicium tuh kayak semit apa ya arane? Permus di dalam, kayak sedikit bau kencing. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau adanya di baju itu berarti itu layu fa, tidak bisa dimaafkan karena jelas itu mah. Walaupun ainiyahnya nggak kelihatan, apalagi itu mau dicium aja bau kayak pesing. Berarti mutawasitoe mancingnya ainiyah. Pemane anak 95 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang pasti dia pempes Bu kadang. Itu berarti kalau dicium masih ada bau pesing sedikit, maka si baju ini dilepas. Udah dilepas, ibunya disiram sama air badannya. Karena lamun diuculakan doang kelambine, ya, iki masih nempel ning badanku bekas uyuhe si bayine disiram malih, tinggal gitu saja. Jadi karena ini syarat sholat, jadi syarat sholat itu harus suci dari najis. Apanya? Pakaiannya, tempatnya, sama badannya. Jadi tempat dikedah suci, nggak boleh ada najisnya. Jadi kasusnya konten Bu ya, cuma ibunya sing apa yang telaten lah intinya. Kalau umpamanya adanya di sini air pipis ke ompole, orang apa sekarang salat ngriki. Jadi jangan terlalu sempit pemahamannya. Mentang-mentang niki wenten ompole orang gelem ning ruangan kin salat. Kan yang ada di titik itu, jika titik itu ada najisnya maka di sebelahnya pun enggak apa-apa. Beda kasus lamun kecil ibune entes ngoyo kan ya cer melaku kekecehan dikit elokan kan ning anu ning uyuhe melaku baru nyetrum kayak setrum najis malam cerot dia melaku waduh acak-acakan apa ini uyuhe bang baru itu udah mending di ruangan yang lain sholatnya. Tapi kalau umpamanya titiknya di situ aja di sebelahnya buat kenapa-napa salatnya gitu boten ya. Terus Bu, wasatrul aurati lan nutup aurat. Nah, berarti ibu-ibu jelas sedurung salat kan nggih mau kena go. Iki engko mau kenae. Batasan aurat salatku pun dibula sampun ning lah. Pokoknya yang kelihatan tuh bude wenten. Semangat bude kayaknya nanti lengeng. Orang ngantuk pisan. Jadi batasannya itu ini nih, muka sama telapak tangan, tapi dari sini Bu nggak boleh. Hari kada sekolah kayak pun semen keke, buatan sah ibunya karena kelihatan sedikit kan. Jadi harus benar-benar si mukena ini nyepit di pergelangan tangan. Ngebuka aja semen kalau sekolah kayak pun kan ada jarak dari sini ke sini tuh. Iki buatan sah ibunya, ketinggalan soalnya. Atau malih lagi salat pas salat sujud mukenahe ibune iki kerasa kedeleng sikile ngebukakan mukenahe gatal malih.
Caranya bagaimana kalau sholat lagi di masjid, gitu. Jadi ning burine iki sing dilengke, diambil mukenahnya ditutupaken. Caranya boten kuwi alam ya. Jadi lamun dilem bakure kedeleng sikile ditutup boten ku. Terus pas lagi sujud ku ditarik boten ku. Kan kin sadar ki sing arepe. Ini sadar padahal dia juga pasti pas sujud kerasa kalau ketarik waduh kaki saya kelihatan cepet dibenerakan. Tapi lamun dilengahan salah buka begini batal salatnya karena nutup aurat niku syaratnya sholat. Sedangkan auratnya wong wadon adalah seluruh badannya di dalam sholat kecuali telapak tangan dengan muka. Oh, tentunya telapak tangan dengan muka saja yang harus kelihatan, yang lainnya harus tertutup. Oh, tentu lamun yang jero salat. Nah, lamun di luar sholat sih baru itu ikhtilaf para imam. Mazhab Hanafi ngomong keten, mazhab Maliki ngomong mengketen, mazhab Syafi'i ngomong mengketen, mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanbaliyah ngomong begini. Itu biarkan saja Bu. Ibu-ibu ini makanya niku sekarang niku tak kasih tahu kan di kerudung keten niki jadi mazhab Syafi'i niki Bu. Jadi orang itu jangan jumud aja apa Bu arane apa ya terlalu apa sih Jul namanya terlalu ketat. Ibu-ibu ini bukan mazhab Syafi'i ini karena menurut mazhab Syafi'i itu muka itu wajib ditutup ketika di luar rumah. Enggak kelihatan sama yang mahramnya itu wajib ditutup. Yang boleh melihat muka cuma suami tercinta di dalam rumah. Belum wong lanang liyan pun dijabak wudulan ditutup lamun ngikutin mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mah kedai ibu-ibu ini enggak cadar kok. Enggak kayak Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Kan kok nyanyiannya ya. Tapi kan enggak, tapi ini enggak apa-apa, sopan. Jadi enggak bisa kan di Indonesia itu kokoh di mazhab Syafi'i enggak bisa. Ternyata dalam aplikasi sehari-harinya main kita ini kadang campur aduk bahasa fikih talfik karena mau tidak mau ijtihadnya susah. Yo contoh malihku, ibu numbas kelambi beli baju celana utang BH di mall dilihat ada bandrolnya lah. Itu kan mahal ya teteh ya non, mahal kan? Dideleng bandrol ya lah, dibayari bene kasir, sah tentu. Itu haram jual beli kayak gitu itu. Tapi ibu sering kan Bu, ya sudah mana ijab kabulnya? Nggak ada kan ijab kabulnya kan? Begitu dilihat jere teteh, duh sampai Tuhan larang amat celana cing ini 500.000, 400.000, 300.000. Masa di mall nawar, gengsi dong. Masa gue nawar di mall, muka gue ditaruh di mana coy? Ya sudah dibawa ke kasir. Enggak sah menurut mazhab Syafi'i maka mana ijab kabulnya? Yang benar sama ibu-ibu tuku iwak di pasar. Mang pirahan? Saya kata ya teh larang nih 25. Ya wis ada antara minkum di situ, ada saling suka baru itu sah. Teteh kan tumbas kayak 5 mang sayur sekeliling lah. Mang pirakin terine, mang pirakin tempene, semene teh aja semono si mang semene bae. Ya wis teh ora apa-apa bayari merene. Itu yang benar. Jadi bohong kalau orang itu Bu umpama nih kekeh di satu madhab yang lainnya nggak mau makan nggak bisa. Wong ibu-ibu ke sebenarnya maniki ku lamun dosa kadang jasereng ulah sih. Ya tuh bukannya itu kelihatan nama saya tuh. Harusnya bercadar kalau ngikutin madhab Syafi'iyah. Karena madhab Syafi'i itu muka itu jul wajib ditutup, nggak boleh kelihatan sama orang. Yang boleh melihat tuh mahramnya aja berarti suaminya. Jadi Bu madhab sing paling tertua pun lah ndah waroke. Iku sedereng ngelanjut madhab Imam Abu Hanifah. Itu imam yang paling tertua. Iku hebat pun Bu, wong ibu ilmunya cerdas. Cerita sedikit Ibu ya, cerita nih. Sedurung Imam Syafi'i lahir, Imam Malik lahir kan ya. Imam Abu Hanifah itu kan nama jenengan kan, nama aslinya Mas Sabit bin Nu'man. Nu'man bin Sabit katanya maaf, Nu'man bin Sabit nama aslinya. Ulah kebalik loh. Itu ibu-ibu lagi umur lari, Fahmi, Iin kula masampun pada gede nih mah. Wis akeh kayane kene wis
mau kan hari ini mah umur 7 tahun lagi umur 7 tahun kubu sampun hafal Quran sami Imam Abu Hanifah pernah ikut debat iku ngelawan napa sini makan jadi ulama ya jadi berdebat sama orang sombong mungkin jadi ini kitab Tadhkiratul Auliya pun karangan Imam Fariduddin ataupun ada yang bilang rahib kan sing diajak debat debat Imam Abu Hanifah masih umur 7 tahun debat ngelawan wong sing wis seumuran kakang keten karena orangnya ini lamun ngomong waduh bener banget. Jadi lamun ngomong kabeh ulama dikelehaken kelawan wong iki boten kan. Ceritanya Bu Julia. Jadi waktu itu ceritanya itu Bu dongeng sejarah kecerdasan Imam Abu Hanifah. Makanya kula demen nih cerita-cerita Imam Abu Hanifah, cerita Imam Malik, cerita Imam Syafi'i, cerita-cerita bengenku daripada cerita Andin mapaleng. Iya, bisanya nangis, maning kok nangis, maning selingkuh, maning perselingkuhan, anane nangis maning, mongkonon maning, ruwet sinetron. Iya, keprepen kan nyanyinya Bu, menangis terus, paling sinetron maya, nangis baik, bakal aja nangis-nangisan bulan, yang ceria aja yang ceria Bu ya. Jadi waktu ini bukan ceritanya. Arane ning riku kok tak waca dahriyah wong tuane iki Kang. Iku Imam Abu Hanifah pun masih seanaknya alam kayaknya di 7 tahun, tapi ning kene iki lampu Islam. Semua Quran segala di sini. Kita tahu Imam Abu Hanifah itu ahli logika ya. Ngafale di semit hadis, tapi luar biasa Quran hafal ning kene iki. Umur 7 tahun. Ceritanya itu kabeh ulama kuwi kono pun dikalahaken lamun debat lawan Dahriyah. Nah, suatu ketika di Baghdad ini Irak, karena semua ulama nggak ada yang bisa ngalahin, jadi gubernurnya itu Bu Ra'anune ya raja ini, coba gratisi uang sing bisa ngalahaken kunku, jadi kun merusak tatanan Islam kun. Tetapi ini masalah teologi sih kan, masalah ketuhanan Allah itu di mana, Allah itu sedang apa, Allah itu dibuat dari apa. Wong orangnya prepen gitu, wong edan mangan bledogan kan kayak kono. Jadi yang ditanyain masalah Allah be Allah kan bahaya Bu. Jawabnya salah bahaya begini. Akhirnya dicari ketemulah nih ada orang yang namanya Syekh Ahmad bin Sulaiman, itu guru besarnya Imam Abu Hanifah. Ibu cerita singkatnya gitu ya. Dimulai dongeng pengajian itu mungkin ngambil usul fikihnya gimana kita biar tahu. Nah ketika si Imam Muhammad bin Sulaiman tinggal ngeladeni Dahriyah anak utusan iku si imam ki salat begini Bu, salat Bu wong arane kayak ditantang debat Bu ya, salat terus macam tasbih lah, subhanallah subhanallah subhanallah, minta petunjuk waca tahlil la ilaha illallah. Kayak Jul tadi itu kan, Jul kan enak suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dewek ning omahe. Barang esuknya Jumat subuh itu kan disamperin sama Imam Abu Hanifah ini manggil sapit sing masih cilik. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam anjing. Itu namanya murid udah kasep kayak gitu lah, tahu ngeliat gurunya tuh genting keadaannya. Pucet kan raine, melengkup bekot itu. Udah melongkor dua peces nang dudu nang, udah melongkor di pegat lawan pacar ya dudu. Lah kau jomblo nih. Jadi melongkor apa? Besok nih bagi apa nanti nih saya gimana ki debat ini. Padahal ini wong alim orangnya Bu Muhammad bin Sulaiman ini alim ya. Kayak alam dia lagi latihan alim sering pula di alam, lagi latihan alim gitu. Lagi pengen latihan di Bune Bangkit. Sebenarnya lagi dari Bangkit itu cuma lagi latihan salah sesuatu ya. Jadi ditakeni Bu Syarif Imam Abu Hanifah Tuhan guru kelehkan ngelamun gaya pun raine pucet kelepen anu kita mimpi. Nah karena murid yang khidmah sama gurunya duduk. Bayangin Fahmi masih 7 tahun itu seberapa sih? Sekecil pula nggak dosa kayak hitung tahun mah. Dilinggi Tuan guru mimpi apa? Nah mimpiku. Hari tete kan mimpinya sejen kadang latih ya, mimpinya kalau duit kadang kan. Mimpi diajak jalan-jalan, kalau laki ini ke mall barang tangi jai ngiler malah. Kalian macam mimpi itu kan. Kok tapi apa ya?
Ayo kalian mimpi, kirain mau beneran saya dijajak ke mall sama AA, juga taunya mah mimpi. Jadi barang didengerin gitu lam ya. Pertamanya itu kenapa Tuan Guru Syekh Nu'man bin Sabit gitu. Lagi saya nih mimpi ngelihat satu desa lah kayak Gedung Baya. Desa ini bagus, luas kan. Terus ada pohonannya rindang-rindang pohonannya. Kita mimpi pun memang anak takwil itu. Kula dari kitab soalnya namanya Tafsirul Ahlam karangannya Imam Ibnu Sirin. Sing aran kitab pun bengen pernah diwedoni lawan Nabi Yusuf ning jero mimpine Kang. Kudu diedoni kaya iku lan ngedoni wong kana ngamu kan kudu. Jadi Imam Ibnu Sirin ini dalam tidurnya pernah ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf kita tahu anaknya siapa Bu? Yakub ya. Jadi Imam Ibnu Sirin sini gitu lucu. Ada apa? Ayo kok kayak Nabi Yusuf ganteng amat? Iya, mangap. Itu diludahin. Orang diludahin itu contohnya ya masa cokonan gitu ya. Masa konan orang lah. Nah setelah itu langsung kan diedoni langsung begitu si Imam Ibnu Sirin ini bangun langsung nulis kitab namanya Tafsirul Ahlam. Itu takwil mimpi. Kalau mau mimpi apa-apa nanyanya di kitab itu. Di situ ada mimpi semua. Ibu-ibu mimpi ngising, umpamanya apa takwil. Ibu-ibu mimpi kawin apa, ibu-ibu mimpi diudah-udah genderuwo umpamanya. Umpamanya kan anak kabeh ibu-ibu mimpi mangan Quran, umpamanya takwile apa? Ada ibu-ibu mimpi lakine kawin maning umpamanya. Ana ngono. Anak kabeh dipune umi. Modelnya kayak gitu. Jadi Imam balik Malik, Imam Abu Hanifah pun mendengarkan sebagai murid yang khidmah mayahjul sama gurunya. Ya udah Tuan Guru mimpinya gimana? Itu langsung bisa ditakwil lah. Saya melihat di desa bagus di Gedung Bayani. Pohonnya rindang. Belum dia panggil Abu Hanifah kan belum. Di Jeruk Aran asli Cinike. Terus Tuan Guru itu ceritanya kan tiba-tiba medal babi bedul. Ada babi. Itu babi itu Nu'man bin Sabit makanin pohon yang ada di situ Bu. Semua Bu ya itu bude dimakan semua, daun-daunannya pun dimakan habis sampai gemet lawan babi itu. Dipangan tinggal apa lah batangan siji. Arep dipuangan kudu babikin rakus rupane kudu semua godhong ya kan. Iki arep dipangan isi batang iki. Mau dimakan ini dalam kitab Tadhkiratul Auliya itu kula baca niki Bu ya. Begitu ayu didahar lawan babi medal mau harimau medal macan sing poke kuwi Kang harimau gede sekepro medal. Jadi itu Imam Abu Hanifah masih ngedengerin gurunya cerita aja. Itu terus gimana Tuan Guru? Itu macan itu langsung lompat lah mencabik-cabik babi modar babinya itu mati. Karena itu dicekek di apa dicekek dicekek PKLS tiba ya. Wih, Pak Ustadz itu tahuan iya dong. Ustadz awal ini loh, bagaimana sih? Sewat gitu loh. Aja kok ya, di Ngerabi aja konon ku ya. Tapi yakin ulama fahmin, makan di sekolah romantis soalnya, rokok makan gratis. Jadi Rabi dibanting, dicekek, waduh, beda mau meledokan arahnya ya. Jadi bukan dibanting, digigit gitu sama harimau itu mati babinya kan. Ulah cakaran kan. Barengan ulang. Jadi saya tuh mikirin itu aja tuh Nu'man bin Sabit, Tuan Guru, bolehkah saya artikan mimpi Anda itu? Hai jere gurunya, apa emang takwilnya begini? Yang namanya tempat yang rindang luas itu inilah keindahan desa Gedung Baya ini. Yang namanya daun rindang-rindang itu ulama-ulama yang ada di sini. Karena habis dimakan sama babi, yang datang itulah Tuan Guru sendiri tinggal sendiri. Karena Tuan Guru itu mau dimakan sama babi, muncullah macan, sayalah macan itu jadi Imam Abu Hanifah. Kita macan kuwen. Karena memang weruh Bu, ini gurunya Ahmad bin Sulaiman tahu ini bukan orang sembarangan, memang cerdas. Jadi bagaimana ini nak? Besok ini kita diundang debat di Masjid Jami hari Jumat lagi. Dariahnya udah nungguin di sana sebagai murid yang biasanya kapan Jul? Kalau biasanya murid alim beda gurunya. Biasanya murid itu ketularan alim, cerdas di gurunya. Pasti muridnya baru cerdas, kegawa sesuai gelang. Jadi barang udah gitu, Tuan Guru kaitan baik. Boleh izin nggak saya katanya Jul? Bolehkah saya menjawab dariah itu nanti? Kan? Waduh ya Allah, ya wis lah orang apa-apa.
Ya udah alhamdulillah kalau gitu mah. Karena nerima gurunya juga sampai ngomong macan. Wah berarti macan bocah cilik-cilik ya macan. Kudu kucing macan kan maya. Hari kucing mas cilik macan mungkin orang agul-agul harimau. Siapa sih? Wah ibu dulu ngebilang harimau mamelah, ibu pasti ngebilang macan. Coba lagi pengajian ini kayaknya begini. Padahal masalahku lagi umpama ya. Padahal di jero umat ya lewat di sini kiki. Lewat. Padahal menikah blok pasti sini kalau macan sih mas. Padahal malewat doang. Umpama lewat ini blok ini dia bagi. Yakin sini samping lawang pun ngecepat merono sesakan pasti. Padahal malewat doang umpamanya itu kenapa-napa. Jadi kan cerita singkat berangkat murid sama guru itu untuk menghadapi wong sing pendai sing sombong atau awam ateis. Setelah itu karena tahu diumumkan sama gubernur, aku rame lah kan masjid itu persiapan di Jumat pun rame tuh. Semua pada nungguin siapa ini, siapa lawan Dahriyah. Ternyata Hamad bin Sulaiman itu datangnya sama anak kecil 7 tahun ngebilangan dia pada iku anaknya tasapane namanya beda kota kan. Silakan Syekh wong kan murid Syekh Hamad bin Sulaiman silakan tafadhol ya Syekh ijlis awalan tafadhol udkhul ijlis awalan silakan masuk begitu juga. Itu anak kecilnya diem aja kan. Gali waktu Imam Abu Hanifah. Jadi ketemu itu muslim mimbar kan. Itu yang namanya Dahriyah. Pendeta ikurah ibu muslim mimbar nong. Udah dianu kayak ibu haji di mimbar. Siapa yang bisa ngalahin saya sekarang? Tak tepat dikit ya cerita fakih. Bola cerita uang debat kering. Imam Abu Hanifah ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya sekarang? Kamu tak katanya. Ngacung Dahriyah jika tenggang. Guru saya terlalu mulia kalau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan pengit kayak kamu itu jeralah. Ngomongnya pengit jeralah. Dia itu udah sepuh kan. Saya ajalah yang menjawab sebagai muridnya. Itu toh kamu teh ngekek nom. Bu Haji ngekek itu teh Haji. Si Dahriyah itu. Bocah ingusan kayak kamu aja mau melawan saya. Jadi gue sampun mengatakan dikit. Berarti anak qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana sifat iblis berarti ini kudu. Hati-hati Bu. Kalau orang sudah merasa lebih baik dari orang lain, ininya harus cepat. Kau mengatakan kita gitu, wah ada sifat nggak beres di hati kita gitu. Jadi harusnya orang itu tawadu bukan takabur. Takabur itu lawannya tawadu lawannya takabur berarti. Hei bocah ingusan, ulama ning desakin beta kalahakan karo kita. Kau mau sira masih bocah. Mesem dekan Imam Abu Hanifah. Ya silahkan. Biar guru saya duduk. Guru saya terlalu mulia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak kamu tuh. Mulai kan. Dahriyah ngomong, bocah ingusan. Dijulukin bocah ingusan. Allah pun anak orang jelas ada. Lu spontan dalam Imam Abu Hanifah jelas ada sebagai gemuk. Oh, Allah pun anak tak? Ada lah. Dia mewajibul wujud, wajib adanya. Lantas si Dahriyah si mimbar pun ya mentang-mentang gue kemuin terbu. Terus lamun Allah pun anak buktine ning endi Allah pun anak nih. Allah itu adanya di mana? Jika kayak Wahabi beda ini ya. Wong Wahabi saya isi ketularan ulang. Allah itu di mana? Wong Wahabi si jenggot-jenggot dua wadah. Jere Imam Abu Hanifah manggil sakit sing masih cilikku. Mesem kan. Kalau kamu nanya Allah itu di mana? Saya balik nanya sama kamu. Sebetulnya Allah ada di mana itu sama aja jawabannya di kamu. Maksud kamu apa? Bocah ingusan di boten malia. Sampun sewot-sewot teh. Tandanya wong sewot-sewot kering kalah keringin Bu. Kalau orang yang tenang biasanya menang. Yang marah-marah itu yang kalah. Makanya wong lanang lamun disewoti karo wadon ngalah. Lamun ngalah berarti pun menang. Enggak kali wong arane wong wadon mah cocote 17. Kalau dijawabin nambah menjadi-jadi itulah cewek wanitain. Tapi kalau kitanya diem mah coba gitu menang di konakku. Iya nong, iya deh, iya neng, iya deh, iya angka yang salah, iya. Anggapnya kalian rombeng, lagi ngomong, kok gak mobil dewek lagi mah, aja dijawab mana?
nantinya menjadi wong wadon apa ten wis karena kelemahan wong wadon ku ning telinga kok tak buka ke ora Pak wis pakai wae iki pun jawab ora fahmi kelemahan perempuan ada di wanita kelemahan perempuan ada di wanita kelemahan wong wadon ada di sini nih ada di telinga jangan pernah ngomong yang menyakitkan beres ngomongnya selalu memuji ngomongnya selalu mengatakan yang kedengar pekerjaan rumahnya dibantu jangan macam-macam kita udah beres perempuan mah jangan disakitin beres udah kami itu aja muliakan wong wadon dimuliakan kotor bisa beres wong wadon ulang nah balik nah setelah dibalikin gitu Julia Allah itu adanya contohnya di kamu maksudnya apa kamu ada rohnya enggak ya tentulah saya ada nyawanya ini saya hidup bocah ingusan setiap yang bernyawa ya ada rohnya lah apalagi saya sekarang saya tanya roh Anda itu adanya di bagian kepala kah, di perut kah, atau di kaki? Terbelalak dari yang mulai. Waduh, jadi bocah cilik ada jendinger itu menang deh kamu. Ayo jawab, kata si Imam Abu Hanifah. Terus ambil segelas susu waktu pulang. Imam Abu Hanifahnya, ini susu. Ini lemaknya ada di mana? Dahlia. Mulai kalah abuk tukang. Menang deh. Ini susu ini apakah di atas, apakah di tengah, apakah di bawah bagian lemak dan manisnya? Jawab Dahlia, ayo. Menang sekali lagi dia pucuk. Menang, iya. Untuk hal kayak gitu aja kamu bingung menjawabnya, apalagi kamu mikirin Allah yang zatnya itu susah dijangkau oleh akal pikiran kita yang lemah Dahlia. Anda itu pertanyaan bodoh sekali. Untuk menjawab ini saja Anda tidak tahu dan menjawab roh Anda aja nggak tahu apakah bagian kepala atau perut atau kaki. Apalagi kamu nanyain Allah itu ada di mana. Berarti kamu itu bodoh Dahlia. CP Imam Abu Hanifah mulai ucap lainnya. Waduh, kurang asem bocah cilik juga yang bisa jawab jika kau nggak bisa. Kalau kamu itu nanya Allah itu ada di mana. Baik, pertanyaan kedua buat kamu bocah ingusan. Iya, tafadhol mangga. Itu mulai tertuju jemaah ngedeng bocah cilik pun orang ribuan kan di masjid ngedeng. Siapa bocah kenjin? Jawabnya tuh gemulai, jawabnya tuh lincah, hujah-hujahnya tuh enak menjawabnya. Apa pertanyaan kedua cilik kamu? Kalau umpamanya Allah itu ada, siapa yang sebelum Allah itu dan siapa sesudah Allah itu cilik? Oh gitu toh. Gitu toh Bude. Pertanyaan Kang Lete jawabin apa ki Bude? Imam Abu Hanifah. Kaya ngene Bude. Nek dijawab kaya ngene terus kalau Imam Abu Hanifah kaya ngene Bude. Kalau sampean bilang Allah itu sebelumnya siapa dan sesudah Allah itu siapa? Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Maulana Ustaz Maulana. Itu katanya jemaah kata Imam Abu Hanifah. Angkat jempol Anda. Lah ya cuma peluan gitu. Gini Bu. Iku masih bocah jempol gini. Dahlia berdengar. Maksud kamu apa angkat jempol? Hei Dahlia. Kalau Anda nanya Allah itu sebelum Allah siapa dan sesudah Allah siapa, saya tanya Anda kalau melihat jari ibu jari manis ini sebelum dan sesudahnya melihat apa? Iku Dahlia sing mimbar aja diputer-puter tangannya, diputer-puter nurut dari bocah sing 7 tahun. Ya nggak ada apa-apanya. Lah iya, coba kamu turunkan ini jempol, ini sekarang telunjuk gini kan, jemaah gini semua. Setelah ini dan sesudah ini ada siapa? Lihat tuh, nggak ada kan? Nggak mungkin ada. Allah itu qadim, Allah itu azali, huwal awal wal akhiru. Cilik ngomong ibu bocah cilik. Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir, Allah itu azali dan dia qadim. Cepet Luqman bin Sabit. Kamu coba begini kan nggak ada kan sebelum jempol ini mana tuh sebelum jempol? Kamu melihatnya jempol saja. Berarti Allah itu ya sudah Allah saja. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya karena dia itu huwal awalu wal akhir. Allah itu yang mengawali, yang mengakhiri. Jadi awalnya Allah sebelum Allah itu nggak ada dan sesudah Allah itu nggak ada apa-apa lagi. Allah itu begitu. Menemani bukan. Waduh, mulai pucat lidahnya nih. Jemaah itu udah mesem aja ngelihat cewek apa wong waduh apa lanang kaset terus ganteng kayak ini orang kaset. Pinter mani. Lah kan tertuju waduh. Tak ambil mantu bagi kan masih kan wong
kemudian cerdas gagah memastikan orang maulah sejamaah di Masjid Jami itu bunyi tonton. Terus bagaimana Dahria? Apakah masih ada lagi genang hilangakan keisinanannya lah, menghilangkan rasa malunya, dibentak Imam Abu Hanifah. Pertanyaan terakhir nih buat kamu, takut anak-anak dibuat ribet. Pertanyaan terakhir nih buat kamu, gue cari urusannya. Ya silahkan tafadhol, jangan marah-marah lah Dahria, biasa saja. Sekarang Allah lagi apa? Gemui mesem kamu, nanya gitu toh. Iya, jangan cengenges kamu. Allah lagi apa sekarang? Dahria, karena pertanyaan kamu bilang pertanyaan terakhir, harusnya kamu yang di sini. Jadi saya yang akan menerangkan di mimbar, biar saya ngomong kedengar dengan berjamaah, dengan jamaah hadirin yang ada di sini. Turun kamu dari mimbar, nanti saya nerangin. Baiklah kalau gitu silahkan. Untuk mundur ikut itu Dahria itu turun. Dodoknya gini, dodoknya Imam Abu Hanifah tuh, Nu'man bin Sabit masih cilik 7 tahun kan nggih sarung munggah ning mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, yang dilakukan oleh Allah adalah merusak kebatilan, menurunkan kebatilan sebagaimana Dahria turun dari mimbar ini nih. Karena dia ngerasa boten terima nantang guru itu kan wajar murid. Yang sedang Allah lakukan adalah merusak kebatilan, menghilangkan kebatilan sebagaimana batilnya Dahria yang tadinya di mimbar mundur pucet mentungkul betul-betul. Dan yang dilakukan sama Allah detik ini adalah hadirin sedang melihatkan hak. Berarti lamun batil kun wis ditekani hak mungkin wakul ja'al haku pasti wasihaqol batil innal batila kana zahuqo. Dan Allah yang dilakukan oleh Allah sekarang adalah lagi menaikkan hak sebagaimana saya nih naik di mimbar ini. Semoga perdebatan antara Imam Abu Hanifah kelawan Dahria. Jadi bocah cilik 7 tahun ngelahi uang umur 50 tahun. Karena apa jadi Dahria? Ketahuilah yang namanya pertolongan Allah, yang namanya Allah ngangkat orang bukan karena pecinya, bukan karena sorban yang melewer, bukan karena jubah kan, bukan karena yang bolak-balik di Mekah tiap tahun, bukan yang banyak umroh, tapi mutlak jadi Imam Abu Hanifah membaca surat Mujadilah dia jawab itu. Gak bisa kamu Dahria menganggap orang performa dilihat dari bentuk fisiknya, tidak bisa. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan yang bertakwa saja. Berarti karena ilmu dan takwa orang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang kayak kamu seperti itu Dahria. Akhirnya menang Dahria ya Bu. Ayo hujan, alhamdulillah. Tandanya ibunya orang wali balik. Tak kerusakan berarti fikih. Balik gak percuma, bulannya ini dan bangkit medal tak. Kepater kan ibu-ibunya. Betul bangkit medal berarti lanjut. Terusnya syarat sing selanjutnya Bu, balik malih mriki. Wasatrul aurati lan nutup aurat sampun wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat. Berarti syaratnya madhep kiblat. Jadi madhep kiblat sing penata terangaken kamu. Jadi lamun ibune salah ngadep ngelor boten sah, ngadep ngidul boten sah, ngadep ngetan boten sah. Kecuali ibune mungkin wonten ning tanah haram lagi ning arepan Ka'bah itu barusan bisa. Jadi imam tetap sios, umpamanya imamnya sios. Imam mereka kan enak ya, Syekh Balila, Kanjajur atau Subri sekarang ya. Komo lamun alam imam itu enak alam ibadah baik. Enak alam itu suaranya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk aku lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wah biasanya foto ya. Jadi lamun nonton ini tempe kan mengatur tadi. Tapi lamun ini ke Indonesia sing penata terangan
asal ngadeg mereka, alhamdulillah udah asal ngadeg mereka sampun sing gedung gaya ngadeg ke sana nggak usah dimiring-miringin sah. Jadi Imam Ibnu Abbas al-Ka'batu qiblatun li ahlil masjid wal masjidu qiblatun li ahlil haram wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib wis beres ya. Jadi wis masjid gedung gaya ini udah keren, wis bagus. Ora usah salate miring-miring malih asal ngadeg kulon Kang. Niku sah. Ya, yang penting ibu jangan ngadeg wetan Bu. Ngadeg kulon kidul atau kelor. Wadukhulil waktu lan mancing waktu. Syaratnya masuk waktu. Jadi lamun sedurung adzan ibu syarat, iku syaratnya ora sah. Kecuali kayak alam orang weruh. Lagi di pondok pesantren umpamane. Adzan awal. Allahu akbar. Wudu bedanya itu menurut ceritanya umpama. Wudu. Barang wudu salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adzan maghrib. Adzan subuh berjamaah. Nah, kira-kira yang begini-begini ini bagaimana ini? Sahnya itu sholatnya tadi. Itu ulama yang muktamad alam itu maksudnya sunnah mutlak. Arti ada sholat boten nopo-nopo, bude nek boten sholat muni ya rapopo. Karena mancingnya mutlak. Karena nggak tahu. Bahkan lamun wong awam kita salat subuh sedurung waktu asal wong awam ya. Tapi lamun wong alim disengajain nanti nggak sah sholatnya. Iki mau umpamane boten uning di kangelan boten uning. Salat salat subuh iki. Tapi sebelum masuk waktu udu sengaja udu orang weruh iki saking ora weruh. Nah, barang pas terakhir ada yang ngasih tahu, lam iki urung mancing waktu. Padahal udah berminggu-minggu Kang salat subuhnya. Itu di fikih itu jul yang wajib diqodho itu subuh terakhirnya saja. Yang lainnya biarkan saja. Bu Islam enak Bu. Jadi itu mazhab Syafi'i sing tak terangaken nggih. Karena syarahe langsung diwaca mengkonten. Ini kan yang syarahe. Ning syarahe kitab Kasyifatus saja niki. Ketika wong modele konten bukan kasusnya. Sudah yang dikodok sama alam ini adalah subuh terakhir saja tuh, enggak apa-apa. Yang lainnya itu biarin karena nggak tahu. Tapi dengan catatan boten uning Bu. Tapi sengaja lamun kayak wis suruh ilmune dilakoni amdan sengaja lam tasih salat ora sah salate. Enggak sah selama salat itu enggak sah dia. Wong tahu jadi dilakuin kayak begitu. Itu salatnya enggak sah. Iki masih marah roh gitu. Mamane boten boten uning sama sekali ya. Terus-terusan. Serikan ibu konten Bu, tangi ibu kiki biasanya habis tidur. Barang tangi jam 2:30 ngelindur kan, sangkane asar di kamar mandi bewudu enak-enakan. Salat jam 3 kurang, barang lagi salat beduk asar. Allahu akbar. Iki kok ada mana? Iki salat apa? Jadi dalam masih awan duduk maghrib. Nih kayak begitu bagaimana? Kalau sholatnya sudah masuk 1 rakaat, lanjutin nggak apa-apa. Tapi lah umpamane durung 1 rakaat umpama, ayo dibatalkan dia boten apa-apa. Wong disangka arti kan donane kan sangkane kan sholat asar. Iku kakan iku Bang, mongko niku melindur. Wis sering wong biasa ada ning masjid iki, biasa ada doa asar maghrib wis ada. Ceritane dede ngiri-ngiri wenten. Jadi begitu bangun tidur sangkain asar kayaknya. Setengah kali kan ada kan pencet. Setengah kali awan, lah sampai mau gerhana sangkane. Tapi gerhana boten mungkin mataharinya padang. Pula lagi nulis di madrasah, lagi nulis di papan tulis. Allahu Akbar, Allah. Lah kenapa kin jangan nangis? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak si muda rupanya. Melindur berarti kan. Sampun padu mau sampun nenten. Jadi niku karena apa? Kebiasaannya seperti itu. Jadi sangkanya sudah ada. Sudah waktu. Berarti ibu kan sering membuat. Jadi cara fakihnya membuat itu. Karena apa? Syaratnya sholat itu masuk waktu, berarti lamun durung mancing waktu sholatnya ora sah. Tapi lamun nisyan sih boten kelingan sangkain sudah masuk waktu.
Kula gak pernah kok tunggu salat ibu sangkane sampun waktu kan. Dalam dereng waktu. Ya sudah biarkan aja ini. Itu namanya sunnah mutlak, majelis sholat mutlak nengaken bae. Mungkin paman ayat diulangi, betul apa diulangi. Tapi nggak wajib diulang sebetulnya. Wah direkat Bu. Pertanyaan ibu lagi lagi nifas, kan boten salat. Nanti selama nggak salat itu kan wajib dikodok apa boten salat itu? Boten kan? Nggih kan Bu? Salat kan boten wajib dikodok. Yang wajib dikodok cuma bulan Ramadan puasa. Apa hikmahnya Bu? Salat ngawakeh Bu Islam sedina 5 balen iya Bu. Lamun hede ibu 15 hari 15 dikali 5 wis pinten salate Bu. Puasa mas setahun sepisan kan. Makanya wajib dikodoin. Puasa mas senajan terus head kan terus nifas kan. Kalian kan ibu-ibu ngalamun salat boten wajib dikodoni. Karena salat makan terlalu wakeh Bu. Enak Bu rukso itu. Diskonnya buat ibu-ibu mah enak. Tapi umpamanya macam-macam lah uang ibu gunekin bu ajaran sing sapam Bu dikodoni je salate sah ma'al karohah tapi. Nah sekarang katanya 6 teteh kalau umpamanya enggak habis sholat terus ikut dikodoni boten biasanya. Boten ya. Setelah suci kan enggak dikodoin kan. Lah iya kebanyakan kan. Sedina kan 5 waktu Bu, subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Andai kata HDP itu dina pirang waktu boten salat tapi kan boten wajib. Islam itu tidak mewajibkan berat itu mah. Yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi lamun umpamane ana wong wadon wani-wani lah takodoni jekane. Iku makruh modonanane karena apa? Sudah kan Islam kan sudah ngasih ketentuan seperti itu. Jadi kalau umpamanya lagi nifas sudahlah haram sholat, haram tawaf, haram megang Quran, haram baca Quran, haram masuk masjid. Jadi nanti ketika sudah suci ibu-ibunya nggak perlu dikodol lagi sholatnya kok tentu. Selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi lan nuweruhi kelawan fardune syarat sholat, fardune sholat, nuweruhi fardune sholat. Harus mengetahui Bu masalah fardune sholat. Sing fardu ini, sing sunah ini. Tapi sedikit mah atos Bu ya. Ari Bu apa doa kunut Bu mancingnya rukun ta sunah Bu. Ayo sunah apa nom? Wis pokoknya sunah kan sunah apa itu pinter orang dijawab sunah. Jadi bisa membedakan berarti Bu ya bisa membedakan berarti intinya. Selanjutnya wa an la yaqida fardun min furudiha sunnatun dan tulis terakhir sebenarnya malijul lan arep orang yakinakan iya wong fardun ing siji fardu min furudiha saking sekabe fardune salat sunatan ing sunnah. Jadi kalau umpamanya fardu itu enggak boleh dikatakan sunnah, yang sunnah enggak boleh dikatakan fardu. Karena ning salat kan ana sing fardu, ana sing sunnah kan. Jadi ibu-ibu kedau nih kayak sing fardu pun iki sing rukun ki. Allahu akbar maca Fatihah rukun baca Fatihah. Ari Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsiran itu sunnah. Berarti kan tahu tuh ibu sunnah. Doa iftitah mah sunnah, enggak dibaca enggak apa-apa. Tapi ketika habis doa iftitah masuk ke Al-Fatihah, tak ulangi Bu, ketika habis iftitah masuk ke Al-Fatihah, Fatihah mah rukun, wajib mari dibaca. Kalau enggak ngebaca, enggak sah lagi ibunya. Kata Rasulnya la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Enggak sah sholatnya orang baca Fatihah. Karena Fatihah itu rukun sholat. Bukan terus Fatihah, maca suratan ibu-ibunya monggo rapopo bude, tapi suratan itu sunnah, kudu fardu, kudu rukun. Jadi untuk sholat doli langsung ruku gak betul apa-apa. Orang maca suratan maning kan, lah pegel jadi ibu-ibunya. Aduh Ustaz saya nggak mau pakai suratan lagi, capek berdirinya. Kenapa ibu-ibu capek? Habis lembur semalamnya. Lembur apa? Lembur aja Ustaz. Lembur apa? Lembur. Jadi lemes kita aneh. Terus setelah itu wajtinabul mubtilati yang terakhir lan ngadoi sekabeh kang ngebatalaken. Jauhi yang ngebatal-batalin sholat itu syaratnya seperti itu tuh. Jadi syarat 8 yang ada 8 itu harus dilakukan sama ibu-ibu sebelum ibunya melakukan sholat. Beres sampun, jamnya sampun jam 9:30 lewat 10 menit. Bukan ngenten sing ayam taken monggo bude tanglet nopo. Apa-apa. Sering
beberapa kali lah kita ngelakukan sholat maghrib berhubung kan tetap gawe ya. Wih masih nanti maghrib ya belum bisa. Salat. Kalau di salat boleh rakaat ada bisa. Berarti lagi salat maghrib. Kepripun kasusnya sholatnya sah dan dilanjutkan saja. Kados kakang niki kasusnya mantuk medamel, pulang kerja sampai rumah ngaso sebentar, setelah itu udah keringat hilang, wudhu sholat. Tiba-tiba ketika dapat 2 rakaat sholat maghrib, adzan jedur isya, tinggal serakaat lanjutin sholatnya kan. Itu sholatnya sah. Karena itu apa? Yang jadi dobit, yang jadi pelanggaran, yang jadi ukuran kira-kira itu 1 rakaat kan. Kecuali kakek dan kan usolli fardhu maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblat dan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan aku yang nasta'in. Jedur Allahu akbar ada isya. Wis bakal ngerokok pe mani kan ngopi sekalian. Bakal akan kering. Lanjut dengan salat sahihul, waktunya salat isya dulu fahmi. Habis salat isya baru qodho yang tadi maghrib itu enggak apa-apa kan. Harus sing menghormati waktu kudune maghrib itu tadi. Lamun sing menghormati waktu justru lagi kan itu sampun negeri ya kan. Jadi dijaga. Salat yang sahihul waktunya dulu yang dilakukan karena yang tadi sudah yang tadi sampun entek. Jadi menghormati waktu justru menghormati waktu sing saya ini berarti isya kan maksudnya Pak. Jadi setelah sholat isya lanjut sholat qodho maghrib karena wau ini boten cukup waktu. Tapi lamun sampun antuk serakaat atau orang rakaat lanjutaken teh koten. Tapi itu sering melakukan di jalan ya. Nggih. Kan wis entek ya maghrib wis isya bahkan jam 9 kadang-kadang. Nggih. Jadi sholat yang tempat istirahat pun maghrib itu 3 rakaat. Tapi sing isane 3 rakaat. Si isane di dalam orang rakaat. Iya karena sholatnya kan apa jaraknya kan itu lewat Jakarta. Oh, langgit teger pisan cocok nih kumaha boten apa-apa. Sang kok enggak boten apa-apa. Jamak kosor berarti sampun dijamak nih kumaha teh. Jadi boten apa-apa sebenarnya Maya. Jadi maghrib kering boten apa-apa nanti pas isya 2 rakaat berarti ya dikosor ini kakang ini. Jadi wong papat dados sekali salate, 4 rakaat dados sekali. Ya gunakan koser itu digunakan Bu, ada kuotanya lamun sampai ngelawati 83 km, salatnya bangkit di koser wis isane roro bae. Gunain fikih itu Bu, wonten carane ning fikih. Daripada papat-papat maka lambat waktu. Ya kalau ibu-ibunya lagi di Jakarta, sholat isanya 2 rakaat aja. Cuma menurut kosan seperti darah di sombong kalau pengiran. Nah, nantinya sombong nggak menggunakan apa sebagai fasilitas. Jadi fasilitas rukshonya nggak dipakai jadi pengirannya sombong amat. Justru lagi di jalannya cepet deh salah teh. Wong Rasulullah Bu senajan lagi ngimami kayak apa gelang, anak bocah cilik nangis makam itu dicepetin Bu. Rasulullah tuh ajarannya nggak macam-macam enak. Lagi sholat berjamaah nih, Rasul tuh enak Bu suaranya, merdu ya, jual Rasul tuh merdu. Tapi ngedenger kan buat bocah cilik nangis, itu pasti dicepetakan karena apa? Ndah wong tuane cepet nyosoni bocahe atau tiga metu sing masjid tidak meneng karena ngeganggu. Jadi sedang ibadah mah koten Bu, ya. Ibadah itu seperti itu Bu. Jadi umpama nih gimana Bu, ibu-ibu lagi weten udur, boten berangkat hadir malam ahade, boten apa-apa, asal malam ahad malih hadir. Itu namanya yang bijak itu seperti itu. Tapi lamun lagi santai hadir boten apa-apa. Pulane napik egois kan. Nanti kalau umpamanya pulane mentang-mentang sing ngebawa kakak materi, barang sepi jemaah pulane ngomong kan berarti hadu nafsi ustadz. Lama dasar je alam ya, mau gedung bayangin tetangganya olah kasih dulu pengajian, pengennya ngerumpi baik. Nah ini ustadznya berarti orang ngaji tauhid, ya udah semua juga ajaran Rasulullah, membawakan bude, paman lagi dua anak, dua putu, lagi nyosoni apa. Yang penting ngedengar dari kejauhan ya sama saja. Koten Bu ya, wong Rasul DP koten lagi salat, anak bocah nangis. Itu ribet Rasulullah lagi cepetin nang sholatnya. Ndak apa, ndak gelis di ruat diurus karo wong tuane. Semua ajarannya Rasulullah mah baik. Jadi bulane sing pembawa materinya ustadnya sing bijaksana. Nabi ngomong sing boten-boten tauhidnya bulane dilatih malih.
Kok dan Buya. Udah Buya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tutup surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat salatan tudakhiruha li yawmil fazil akbar wa khifati wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir li umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa 'ala anbiya'ikal mutahharin wa 'ala rusulikal mursalin wa 'ala hammalati 'arsyika ajma'in wa 'ala Jibril wa Mika'il wa Israfil wa malakil maut wa Malik wa Ridwan wa shalli 'alal kiramil katibin wa 'ala ahli bait nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqi hajatina ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ihfadna wa ahlana min al-bala'i wal 'adai wal qada'i wal harqi wal kharaqi was sa'ati was sihri bi lutfika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa zuqna ziyaratan waftah lana ilma judi wan ni'ami. Ya Rabbi bil Mustafa zurna dhatal ulama wansur jami'a uladid dini fil umami. Ya Rabbi bil Mustafa zurna dhatal ulama waftah lina qatina fathan kamal alamin. Ya Rabbi bil naqtana wa a'in sultanana wa ahda'a bin niqami. Ya Rabbana juyushal ulama iwakun aunan mu'inan 'alal kuffari kullihim. Ya Rabbi salli 'alal hadi wasi'atihi wansur bihi dina wal islama wal ali wa sahbi wal atba'i qatibatan wakshif 'anin nahdina amma wal hazani. Ya latif lam yazal qultuh bina fi manazal innaka latif lam tazal ultuh bina wal muslimin. Ya latif lam yazal ultuh bina fi manazal innaka latif lam tazal ultuh bina wal muslimin. Ya latif lam yazal ultuh bina fi manazal innaka latiful lam tazal ultuh bina wal muslimin.
sebagai pemberitahuan para jamaah Ainul Karamah bahwa minggu depan itu ada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Barkah. Maka untuk minggu depan diliburkan dulu, insya Allah disambung minggu selanjutnya. Kurang rumor. Ya, pemberitahuan bahwa nanti malam minggu depan akan diliburkan dulu karena bertepatan dengan acara Maulid Nabi di masjid kita tercinta ini. Terima kasih. Ya Latifu lam yazal qultuh bina fi manazal innaka Latifu lam yazal qultuh bina wal muslimin ya Latifu lam yazal qultuh bina fi manazal innaka Latifu lam tazal qultuh bina wal muslimin